Science and Run. Pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu sistem kontrol, yaitu PID, proporsional integral derivatif. PID ini merupakan salah satu pengaplikasian dari kalkulus. Jadi ini pertama kali juga dikemukakan pada tahun 1700-an atau abad ke-17 dan pertama kali digunakan untuk sistem kontrol atau sistem kemudi dari kapal laut, yaitu steering kapal laut, otomasi kapal laut. Dan pada tahun 1920-an, PID ini terus dikembangkan dan hingga saat ini dipakai pada sistem otomasi dari perangkat elektronik dan juga mesin industri. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke materi dari PID. Yang pertama kita akan membahas fungsi dan tujuan dari PID, yaitu satu, mencapai titik stabil sistem berdasarkan error umpan balik atau feedback error. Yang kedua, tidak hanya memanfaatkan feedback error yang sekarang, tapi juga yang terdahulu atau yang sebelumnya, dan memprediksi yang akan datang. PID yang lengkap dan tepat akan memiliki steady state yang minimal. Mana steady state itu kita tidak terlalu jauh dari set point yang kita inginkan. Di sini ada diagram dari suatu sistem, di mana untuk pertama kali jika kita ingin membuat suatu sistem, kita harus menentukan dulu set point yang kita inginkan. Kemudian, dari set point itu, terdapat sistem koreksi. Sistem koreksi ini akan membandingkan output yang dihasilkan dari plan system. Plan system itu sistem yang kita buat, akan menghasilkan output, dan dikirim balik untuk dikoreksi, atau dibandingkan dengan set point yang kita inginkan. Jika masih berbeda, maka plan system akan mengubah atau memperbaiki outputnya, sehingga sesuai dengan set point yang diinginkan. Nah, sistem koreksi ini banyak sekali yang bisa dipakai, gitu. Dan salah satunya kita pakai untuk pembahasan saat ini, yaitu PID. Dan jika kita ingin melakukan suatu simulasi sistem yang kita buat, nah plan system ini harus kita nyatakan ke dalam bentuk fungsi transfer matematis, sehingga bisa kita simulasikan dalam perangkat lunak atau software. Suatu sistem kontrol PID terdiri dari 3 bagian, yaitu proporsional, integral, dan juga derivatif. Nah, ini bentuk yang ini diagram lengkap dari set point hingga ke output, ya, di mana PID ini dinyatakan dalam suatu sistem matematis yang menghitung tingkat error berdasarkan feedback yang diterima dari output. Untuk menggambarkan lebih jelas dari sistem PID ini, maka saya akan mencoba masuk ke sebuah kasus. Kita coba masuk ke contoh kasus biar lebih jelas untuk menggambarkan bagaimana perbedaan suatu sistem tanpa PID dan dengan PID. Di sini kasusnya yaitu sebuah servo akan membuka valve atau keran yang berisi udara panas dari sudut antara 0 derajat hingga 180 derajat ke dalam suatu alat pemanas. Semakin besar sudut servo, semakin cepat suhu mengalami kenaikan. Jadi kalau kerannya dibuka, suhunya akan naik intinya itu. Suhu yang diharapkan yaitu 70 derajat Celcius dengan suhu awal sebelum valve dibuka 20 derajat Celcius. Rancanglah PID yang tepat untuk kasus tersebut. Yang pertama kita coba menyelesaikan problem tadi atau membuat suatu sistem, menggambarkan suatu sistem dari kasus tadi dengan menggunakan fungsi if dan else, if else. Di sini saya membuat simulasi selama 10 detik. Jadi dari mulai sistem belum berjalan hingga 10 detik setelah berjalan, saya akan mencoba menjelaskan. Pada waktu ke 0, kerannya belum dibuka, jadi sudutnya 0, dan suhu awalnya 20 derajat, set point yang kita inginkan 70. Pada waktu pertama, karena suhunya masih jauh dari set point, sehingga kita akan menaikkan
sudutnya, atau kita akan membuka kerannya. Jadi di sini sudutnya diubah jadi 180 derajat di detik pertama. Oke, karena terjadi perubahan kerannya dibuka, gitu, maka suhu mengalami kenaikan menjadi 50 derajat. Dan ini masih selisih atau masih kurang dari set point yang diinginkan, sehingga keran akan terus dibuka hingga suhu melebihi dari set point yang diinginkan. Oke, jadi di if dan else ini, yang pertama saya kondisikan hanya 0 dan 1. Jadi untuk 0 itu artinya sudut keran dibuka, sudut keran itu nggak dibuka, jadi masih 0 derajat. Dan saat satunya itu, saat kondisinya sesuai, maka kerannya akan dibuka semuanya, seluruhnya, yaitu 180 derajat. Oke, dan untuk kondisinya, saat suhunya masih kurang dari sama dengan 70, maka keran akan terus ditutup. Dan saat suhunya sudah melebihi 70, maka keran akan dibuka, gitu. Makanya di sini pada detik ketiga, suhunya sudah lebih dari set point yang diinginkan. Sehingga di detik keempat, sudutnya ditutup lagi. Saat sudutnya ditutup, ternyata suhunya turun 10 derajat. Dan ini sama nih kayak set point. Tetapi karena sistem kita hanya mengenal buka dan tutup, sehingga di detik berikutnya masih di kondisinya ditutup, sehingga suhu mengalami penurunan. Detik berikutnya, karena di bawah set point, jadi harus dibuka lagi. Karena dibuka, suhunya naik, dan begitu seterusnya hingga ke detik ke-10. Oke, di sini saya coba gambarkan dalam bentuk grafik, di mana yang biru itu merupakan sudut dari keran, dan seharusnya digambarkan dalam grafik diskrit. Tetapi karena ini di Excel, saya agak kesulitan. Mungkin jika ada yang bisa membantu, silakan komen. Oke, di sini saya gambarkan juga suhunya mengalami, yang kuning ini suhu, yang merah itu set point. Jadi suhu mengalami kenaikan hingga detik ketiga, kemudian turun lagi, naik, dan begitu seterusnya. Sehingga terjadilah steady state error. Ini yang disebut steady state error, atau dia ada error dari set point yang diinginkan. Oke, kesimpulan dari fungsi if dan else ini, yang pertama yaitu sistem otomasi yang paling mudah digunakan, karena kita hanya butuh satu fungsi, buka dan tutup, dan kita hanya tinggal memberikan set point. Terus yang kedua, sistem ini sangat tidak stabil atau osilasi, sehingga dia akan naik turun terus. Terus di sini memiliki steady state error yang tinggi karena osilasi tadi. Itu fungsi yang pertama tanpa PID. Kita masuk ke fungsi kedua, yaitu PID dengan menggunakan parameter proporsional. Oke, jadi di sini hanya satu parameter. Oke. Proporsional itu dirumuskan dengan KP dikali error, di mana errornya itu merupakan set point dikurang dengan actual point, atau kondisi saat ini, gitu ya. Dimana maka di sini error sama dengan S min F. Ini simbolnya, S-nya set point-nya kita pilihnya 70, dan F-nya itu suhu yang nanti akan terukur di output, yang akan di-feedback kembali sistem koreksi. Oke, jadi di sini untuk penggeraknya di sini, jadi si plan sistemnya, mana effort sama dengan effort sebelum, effort itu usaha sekarang sama dengan usaha sebelum ditambah dengan KP kali error. Oke, effort di sini dilambangkan dengan U sama dengan UT-1 dikali KP kali error. Kalau di kasus kita, berarti U-nya itu merupakan sudut keran yang harus dibuka. Oke, kita coba masuk ke tabel. Kita pakai koefisien proporsionalnya sebesar 1. Jadi untuk persamaan usahanya, untuk persamaan effortnya, effort sekarang sama dengan effort sebelum ditambah 1 kali error. Oke, ini di waktu pertama. Tadi waktu pertamanya sama, 0, sudutnya 0, suhunya 20, set point-nya 70, sehingga error saat ini yaitu 50 derajat.
satuan suhu. Oke, di detik pertama sudutnya harus dibuka 50 derajat kalau berdasarkan sistem yang kita buat. Kenapa begitu? Karena rumus yang kita gunakan, yaitu effort sekarang, sama dengan effort sebelum ditambah 1 dikali error. Oke, effort sebelumnya 0, maka 0 ditambah 1 dikali error saat ini, yaitu 50. Sehingga sudut yang harus dibuka 50. Set point yang kita inginkan 70. Berapa suhu saat ini? Nah, inilah yang dihasilkan oleh si plan system itu. Ternyata suhunya naik 10 derajat jadi 30. Sehingga muncullah error 40. 40 ini didapat dari 70 dikurang 30. Karena set point dikurang suhu yang kita inginkan atau actual point. Oke, sekarang 40. Berarti di detik kedua, berapa besar sudut yang harus kita buka, yaitu 90 derajat sudut. Dapat 90 dari mana? Dari 50 ditambah 1 dikali errornya 40. Oke, dengan sudut 90, berapakah suhu saat ini? Oh, ternyata suhunya 50. Dan masih muncul error. Sehingga di detik berikutnya ditambahkan lagi. Itu dinaikkan lagi sudutnya. Begitu seterusnya. Dan saat sudah melewati set point, seperti di detik kelima, maka errornya minus. Sehingga di detik berikutnya, sudutnya harus kita kurangi 5. Gitu. Begitulah seterusnya. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, ini grafiknya. Jadi di sini digambarkan naik. Jadi naiknya lebih lambat dibandingkan if else, karena kita memanfaatkan error. Gitu ya. Sini kita fokus ke yang kuning aja. Di sini terlihat jauh lebih smooth atau jauh lebih landai dibandingkan dengan if dan else tadi. Sekarang kita coba bandingkan. Oke, ini. Saat if dan else terjadi fluktuasi yang sangat besar. Ya. Sedangkan saat proporsional, karena kita menurunkan suhunya berdasarkan error, jadi di sini terdapat grafik yang lebih smooth kenaikannya, yang tidak tajam. Oke, saat turunnya pun juga gitu. Oke, kesimpulan dari proporsional ini, pertama, mendekatkan ke set point yang diinginkan. Kedua, rise time lebih lambat. Ketiga, semakin tinggi nilai KP-nya, tadi kan KP-nya saya set 1. Maka rise time dan respon akan semakin cepat, tetapi sistem semakin tidak stabil atau osilasi. Yang poin terakhir, sistem dengan proporsional tidak dapat menghilangkan steady state error karena dia nggak bisa stabil di 70. Oke. Itu tentang proportional function dari PID. Oke, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang proporsional dan integral, tetapi agar videonya tidak terlalu panjang, maka saya pecah menjadi 2 part. Jadi part 2-nya silakan dilanjutkan untuk PID yang lengkap, proporsional, integral, dan derivatif. Oke, untuk video kali ini sekian dari saya. Terima kasih.